Tabi pun. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rista Putri dalam acara Sabura News. Pemirsa, dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di bidang perikanan dan kelautan, Politeknik Negeri Lampung menjalin kerjasama dengan PT Sakti Biru Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di bidang perikanan dan kelautan, Politeknik Negeri Lampung menjalin kerjasama dengan PT Sakti Biru Indonesia. Kerjasama antara dua lembaga itu dituangkan dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang ditandatangani Direktur Polinela Profesor Sarono dan Direktur PT SBI Suseno di Gedung Sakura, Kompleks Kampus Polinela Raja Basa, Bandar Lampung. Direktur Polinela Profesor Sarono menyambut baik adanya kerjasama antara Polinela dengan PT SBI. Dirinya menilai jika kerjasama ini bisa meningkatkan pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan bagi mahasiswa Polinela dan untuk membuka cakrawala perindustrian. Bahkan merupakan suatu prasyarat untuk berdirinya suatu perguruan tinggi vokasi. Jadi kalau pendidikan tinggi vokasi itu tidak punya industri mitra, itu bukan vokasi. Jadi desain kurikulum, kemudian mulai dari proses pembelajaran, desain kurikulum, proses pembelajaran, pengembangan mahasiswa itu harus selalu didampingi oleh industri. Sementara itu, Direktur PT SBI Suseno menjelaskan, kerjasama ini dalam rangka untuk memahami seluk-beluk bisnis perikanan dari mulai pembibitan sampai dengan penjualan hasil panen. Selain fokus ke bidang peningkatan potensi kelautan dan perikanan, PT SBI Lanjut Suseno juga fokus pada bidang pendidikan demi penting sumber daya manusia bidang perikanan. Selain penandatanganan PKS jurusan perikanan dan kelautan, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian kuliah umum mengenai perikanan dari PT SBI. Jadi SBI itu sangat peduli terhadap pendidikan Indonesia. Salah satunya program yang kita canangkan adalah Sakti Academy. Sakti Academy itu semacam praktek lapangan antar mahasiswa ke dunia industri. Nah, selama ini mahasiswa-mahasiswa itu kalau lulus belum siap kerja. Ini harapan kami dengan adanya program Sakti Academy, lulusan-lulusan yang kita bina itu betul-betul siap kerja di lapangan. Dan biasanya perusahaan-perusahaan itu kalau menerima karyawan dengan syarat pengalaman sekian tahun. Nah, kami tidak. Yang penting ada kemauan mau belajar, kami bisa terima. Terus kemudian juga kalau dilakukan Sakti Academy sehingga mereka benar-benar siap terjun di lapangan, prinsipnya itu. Perlu berapa bulan sih Pak dari mereka setelah lulus dari pendidikan untuk bisa? Minimal diharapkan satu siklus itu sekitar 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan, ya. Menimba ilmu di BSI? Ya, 4 bulan. Ya, artinya selama satu siklus budidaya itu kan kurang lebih 4 bulan. Tapi kalau di Hijri ya cukup 2 bulan cukup. Gitu. Tapi betul-betul di sana biasanya memang non-stop kita langsung kerja praktek lapangan, aplikasi, ya gitu. Nah memang kalau bisa ya setengah tahun, 1 semester, tapi minimal 4 bulan. 4 bulan udah bisa siap kerja. Itu setelah lulus atau mereka pas di semester akhir? Di semester akhir, jadi kami bisa gini, pas masa-masa semester akhir itu harapannya apa? Sebelum dia terjun ke dunia luar, kita training dulu. Nah biasanya kalau nanti ada kemampuan lebih, mereka langsung kita hire untuk kita terima, biasanya gitu. Nah kalaupun tidak ini di dunia luar itu ini udah siap ya, udah siap kerja. Jadi dengan pengalaman nanti kita kasih sertifikat bahwa mereka punya kemampuan untuk ditambah atau di Hijri. Kami kan ada beberapa perusahaan aquacultur, salah satunya di Hijri pembibitan udang, kemudian di pembesaran, terus kemudian kami juga melakukan riset teknologi terbaru. Salah satunya kami punya teknologi PCR.
alat PCR itu pertama di Indonesia. Kita bisa deteksi 7 penyakit. Dan negara lain yang punya itu adalah India. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya alat PCR ini bisa mencegah penyakit secara dini, mengetahui penyakit secara dini, lebih dini gitu, sehingga budidaya bisa teratasi, kurang lebih gitu sih. Apa saja yang alat PCR ini untuk apa? Alat PCR itu untuk mengecek semacam untuk ngecek udang itu udang ada ya udang itu untuk ngecek EHP, HPND, WFD, pokoknya jenis-jenis penyakit udang yang ada sekarang inilah. Biasanya alat PCR itu satu penyakit misalnya HPND aja atau EHP aja. Nah, alat kami itu bisa mendeteksi 7 sekaligus. Jadi begitu alat dimasukkan, sampel dimasukkan itu bisa mendeteksi langsung 7 penyakit. Itu kelebihan teknologi kami. Kantor pusat di mana sih, Pak? Kantor pusatnya ada di Jakarta, tapi kantor operasional ada di Suwak, Lampung Selatan. Lampung Selatan untuk operasionalnya. Dari Bandar Lampung, tim redaksi Saburai TV melaporkan. Kita beralih. Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Karang kembali menggelar sidang permohonan Nyonya Ratnawati Amir dan kawan-kawan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon Yayasan Pendidikan Saburai. Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Karang, Kamis 26 Juni 2025 kembali menggelar sidang permohonan Nyonya Ratnawati Amir dan kawan-kawan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon Yayasan Pendidikan Saburai. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Dedi Wijaya tersebut, termohon Yayasan Pendidikan Saburai menghadirkan saksi Rektor Universitas Saburai, Dr. Sodirin SEMM. Saksi Sodirin dalam kesaksiannya menerangkan, alasan pemberhentian mantan rektor yang juga mantan dosen Universitas Saburai Marsanudin, yang pada sidang sebelumnya menjadi saksi dari pihak pemohon Nyonya Ratnawati Amir, pada sidang sebelumnya Marsudin mengatakan dirinya dipecat dan tidak diberi pesangon. Saksi dari Yayasan Pendidikan Saburai Dr. Sodirin menerangkan bahwa Marsudin diberhentikan sebagai dosen karena yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun dan alasan lain yang tidak baik jika disebutkan. Bukan dipecat sebagaimana keterangan Marsudin pada sidang sebelumnya, menurut Sodirin, sesuai ketentuan, masa pensiun dosen berpendidikan S3 65 tahun dan dapat diperpanjang jika dibutuhkan. Usia Marsudin sudah 65 tahun dan tidak dapat diperpanjang karena tidak linier. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya yang pertama kali didaulat jadi saksi tentang permohonan sengketa pagi hari ini untuk masalah pemberhentian, kalau nggak salah pemberhentian Bapak Marsanudin ini kan, supaya clear, supaya dapat dimengerti bahwasannya dosen yang bersangkutan itu pensiun karena masa usianya sudah 65 tahun. Jadi dosen itu baik dia dosen S2 maupun doktor itu pensiunnya yang NIDAN nomor induk dosen nasional itu pensiun itu umur 65 tahun. Nah, beliau ini bukan diberhentikan tetapi memang sudah pensiun, masuk masa pensiun dan ditambah 2 tahun lagi jadi 67 tahun. Nah, jadi supaya clear ini jangan sampai nanti ini diberhentikan, tidak diberhentikan, bukan, memang masa pensiun beliau. Kuasa hukum Yayasan Pendidikan Saburai Holding Sultan Semayan SHMH mengaku heran dengan permohonan yang diajukan Nyonya Ratnawati Amir sebagai pemohon yang meminta agar Yayasan Pendidikan Saburai diaudit dan meminta organ yayasan dinonaktifkan. Menurut kuasa hukum Yayasan Pendidikan Saburai itu, ketiga orang yang menjadi pemohon di Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut tidak memiliki kedudukan secara hukum atau tidak memiliki legal standing untuk mencampuri urusan internal Yayasan Pendidikan Saburai. Persidangan terkait permohonan nomor 200 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang permohonnya adalah ada 3 pihak, yaitu yang kesemuanya adalah dulunya mantan bagian organ yayasan atau ex
organ yayasan yang sudah tidak aktif lagi. Nah, permohonan ini pada substansinya itu hanya mengulang kronologis atau permasalahan terkait perkara perdata yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi dan sudah diputuskan di Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum ingkrah yang hasilnya ditolak untuk seluruhnya. Dan kemudian diulang kembali di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam bentuk permohonan. Nah, jadi ini yang agak janggal. Permohonan cuman isinya adalah gugatan. Nah, bahkan di buku 2 Mahkamah Agung tentang administrasi dan teknis peradilan umum, permohonan untuk membatalkan dokumen atau mengesahkan suatu dokumen ya itu dilarang dilakukan dalam bentuk permohonan kecuali gugatan. Nah, kenapa para pemohon ini tidak melakukan gugatan? Karena gugatan kalau terjadi akan nebis in idem, karena gugatan sudah pernah dilakukan dan ditolak gitu. Kemudian para pemohon ini adalah pihak-pihak yang tidak memiliki legal standing terhadap Yayasan Pendidikan Saburai. Kenapa? Karena para pemohon ini, baik pemohon 1, 2, dan 3, ini sudah diberhentikan secara resmi dan sah melalui keputusan rapat Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Saburai. Dan terhadap putusan ini pun sudah berulang kali dibuktikan di proses peradilan negeri Bekasi. Dan hasilnya bahwa yang mendasari daripada penetapan 70 ini semuanya ditolak untuk seluruhnya. Artinya apa? Permohonan saat ini hanya pengulangan saja yang mengada-ada. Akibatnya apa? Uraian yang mengada-ada. Akhirnya dalil yang disampaikan persidangan pun mengada-ada. Contoh, kemarin menghadirkan saksi, yaitu mantan staf Yayasan Pendidikan Saburai yang diberhentikan dan tidak ada masalah. Dia menerima pesangon dan selesai. Tapi disaksikan dan diberi keterangan menjadi seorang dosen nih Pak Kadar nih. Dipublikasi menjadi seorang dosen. Kemudian ada saksi kedua, Pak Marsanudin. Ya kan, itu mantan rektor, sudah diberhentikan jauh hari. Udah lama, jauh dari kepengurusan sekarang. Tapi kemarin bersaksi, teman masih menjadi dosen. Dan karena umur ketentuan seorang dosen itu, kecuali guru besar, itu ada 65 tahun, beliau sudah memasuki masa pensiun. Cuman dinarasikan dan disampaikan, beliau dipecat atau diberhentikan dari Yayasan Pendidikan Universitas Saburai. Hal-hal poin inilah yang menurut kami, hal-hal yang mengada-ada. Dan ada kecenderungan bohong. Begitu loh, banyak hal yang melokong. Contoh, ini kan perkara permohonan, tapi segitu ditanggapi oleh pihak termohon yang dikaitkan dengan para pemohon ini, mereka akan membalas menjadi perkara. Nah, ini kan substansinya udah bergeser nih dari suatu permohonan menjadi suatu gugatan, menjadi perkara. Nah, ini yang semakin menyimpang. Nah, pemahaman yang salah ini diuraikan dengan cara yang salah dan substansi yang sudah pernah terbukti salah diulang kembali dalam bentuk permohonan saat ini. Dan tentunya kami saat ini adalah organ yayasan yang sah secara hukum dan berdasarkan akta notaris dan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya kan, dan sesuai dengan tata tertib atau ketentuan regulasi terkait yayasan, yaitu Undang-Undang Yayasan, itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto, Undang-Undang 28 Tahun 2024. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Dari Bandar Lampung, tim redaksi Saburai TV melaporkan. Nuzul Irsan ditetapkan sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tanggamus masa bakti 2025 hingga 2029. Nuzul Irsan ditetapkan sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tanggamus masa bakti 2025 sampai dengan 2029. Nuzul Irsan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Tanggamus dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa KONI Tanggamus tahun 2025 yang berlangsung di Ballroom Hotel Royal Gisting Kamis 19 Juni 2025. Dalam musor Kablub KONI Tanggamus tersebut, 22 cabur yang mempunyai hak suara secara bulat sepakat menetapkan Nuzul Irsan sebagai Ketua Umum KONI Tanggamus. Usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketum KONI Tanggamus yang baru periode 2025 sampai dengan 2029, Nuzul Irsan mengucapkan terima kasih kepada cabur yang sudah mempercayakan dirinya memimpin KONI Tanggamus.
Nuzul juga mengungkapkan bahwa niatan dirinya maju sebagai Ketua Umum KONI Tanggamus lantaran ingin memajukan olahraga Tanggamus dan menjadikan putra-putri asli Tanggamus menjadi atlet berprestasi. Sudah sah saja pokoknya. Sah. Terkabul. Terima kasih. Kamera aku aja. Mantap. Artinya untuk pegang organisasi mungkin saya sudah banyak yang saya pegang. Dalam hal KONI ini saya baru. Tentu saran, pendapat semua dari para cabang olahraga dan pengurus KONI nanti yang kita susun ke depannya, kita sama-sama rembuk, kita sama-sama punya niatan bagaimana caranya seluruh cabang ini nanti punya prestasi ke depannya sesuai dengan pesan Bapak Bupati tadi, ya, kita upayakan bahwa semua cabang olahraga yang ada di dalam KONI ini prestasinya memang asli dari putra-putri Kabupaten Tanggamus. Itu harapan beliau tadi. Dia pertama sekali. Artinya ini kerja keras kita ke depan bagi pengurus KONI. Bagaimana caranya mewujudkan keinginan mitra kita, yaitu Pemda Kabupaten Tanggamus. Dari Tanggamus, Rio Aldipo, Saburai TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung kembali rotasi pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Lampung. Kali ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan lantik 2 pejabat eselon 2. Pemerintah Provinsi Lampung kembali rotasi pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Lampung. Kali ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan lantik 2 pejabat eselon 2. 2 pejabat eselon 2 tersebut adalah Ganjar Jationo menjadi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, di mana sebelumnya ia menjabat sebagai staf ahli Gubernur Lampung bidang pemerintah, hukum, dan politik. Kemudian Ahmad Saifullah menjadi staf ahli Gubernur Lampung bidang pemerintah, hukum, dan politik, di mana sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung. Dilaksanakan di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung. Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, rolling jabatan bukannya hanya rotasi semata, melainkan untuk upaya memperkuat birokrasi di pemerintah Provinsi Lampung. Ia menyebut, pelantikan ini adalah hasil dari uji kompetensi yang telah disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Dalam Negeri. Merupakan hasil dari uji kompetensi terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan telah pula mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten, termasuk dalam pengisian jabatan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada kompetensi. Jabatan yang saudara emban pada hari ini adalah amanah besar, sekaligus bentuk kepercayaan dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan anggaran harus berdampak nyata bagi masyarakat. Kita tidak lagi hanya berbicara tentang apa yang dikerjakan, tetapi apa hasilnya. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Saburai TV melaporkan. CEO Saburai TV Taswin Hasbullah menghadiri penandatanganan nota kesepahaman dan PKS antara PT SBI dengan Polinella di Gedung Sakura, Kompleks Kampus Polinella Raja Basa, Bandar Lampung. CEO Saburai TV Taswin Hasbullah menghadiri penandatanganan nota kesepahaman dan PKS antara PT SBI dan Polinella di Gedung Sakura, Kompleks Kampus Polinella Raja Basa, Bandar Lampung. Kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di bidang perikanan dan kelautan di Provinsi Lampung yang dikenal dengan sumber daya alam perikanan yang melimpah.
Taswin Hasbulah menyampaikan Lampung harus bangkit lagi industri perikanannya. Beberapa tahun lalu ada tambak udang terbesar se-Asia Tenggara di Provinsi Lampung. Dan ia berharap kedepannya bisa kembali berjaya. Sangat peduli terhadap pendidikan Indonesia. Salah satunya program yang kita canangkan adalah Sakti Academy. Sakti Academy itu semacam praktek lapangan antar mahasiswa ke dunia industri. Nah, selama ini mahasiswa-mahasiswa itu kalau lulus belum siap kerja. Ini harapan kami dengan adanya program Sakti Academy, lulusan-lulusan yang kita bina itu betul-betul siap kerja di lapangan. Dan biasanya perusahaan-perusahaan itu kalau menerima karyawan dengan syarat pengalaman sekian tahun. Nah, kami tidak. Yang penting ada kemauan mau belajar, kami bisa terima. Terus kemudian juga kalau dilakukan Sakti Academy sehingga mereka benar-benar siap terjun di lapangan. Prinsipnya itu. Dari Bandar Lampung, tim redaksi Saburai TV melaporkan. Selanjutnya, dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam atau 1 Muharram, Masjid Al-Ihsan menggelar istiqosah bersama di Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang. Pengurus dan anggota Masjid Al-Ihsan Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 29 Juni 2025 menggelar istiqosah dan doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah bersama Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Abidin SAG dengan mengambil tema Hijrah Hati, Hijrah Diri Menuju Ridho Ilahi. Dalam sambutan Kepala Desa Sabah Balau Pujianto SE mengatakan, mudah-mudahan dengan kita berkumpul bersama-sama dalam istiqosah dan doa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, putra-putri kita, menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha, serta diberikan derajat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kegiatan ini dapat menjadi refleksi akhir tahun 1446 Hijriah agar seluruh masyarakat semakin memperkuat tali silaturahmi, menjaga kekompakan dan menjauhkan diri dari penyakit hati. Kita ini satu keluarga besar, mari jaga kebersamaan dan silaturahmi. Jangan sampai ada yang saling mendiamkan, saling menjauh atau menyimpan rasa iri. Allah telah mentakdirkan kita bertemu dan bekerja bersama dalam bermasyarakat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini, yaitu malam 1 Syuro, kebetulan di malam Jumat, ya, kita berkumpul di sini di Masjid Al-Ihsan ini memenuhi undangan, yaitu istighosah menyambut tahun baru Islam 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan langkah kita satu persatu bukan lagi dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan akan menjadi amal jariah kelak kita. Amin. Ikhlas kita berangkat dari rumah, karena kalau nggak ikhlas nggak nyampe sini. Ya Bu ya, yang kita ikhlas berangkat insya Allah. Ya. Selawat serta salam, mari kita sanjung agungkan ke junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang pertama, izin Pak Ustadz, benar kata Pak Ustadz Eri Muslimin tadi, acara ini dadakan. Ya, jadi malam Minggu kita kumpul, malam Jumat selesai. Yang membuat saya bangga Pak Ustadz, ini berkumpulnya kita ini ada pengajian bersama Desa Sabah Balau dengan pengajian permata, ya Ibu ya. Itu bergabung kita di Masjid Al-Ihsan yang di sebelah sana. Saya begitu terharu, saya begitu bangganya selaku kepala desa diajak kita bermusyawarah. Yuk, gimana caranya kami Pak Kades ingin mengadakan istighosah akbar di Sabah Balau, di masjid yang kita cintai yang belum beres ini. Saya langsung, ayo siap kita bikin. Disitulah alhamdulillah
diketuai oleh Pak Pur tadi, bareng kita bapak-bapak, ibu-ibu, dan terutama bapak-bapak, begitu semangatnya. Bangga saya, tepuk tangan dulu. Dari Lampung Selatan, tim redaksi Saburai TV melaporkan. Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Supmi Dasko Ahmad bersama utusan khusus Presiden untuk Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad berkunjung ke Diswe. Wakil Ketua DPR RI, Supmi Dasko Ahmad bersama utusan khusus Presiden untuk Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad berkunjung ke Diswe. Sambutan hangat langsung datang dari Dahlan Iskan, founder Diswe.id dan tokoh senior media nasional. Ketiganya sempat berjabat tangan di halaman depan kantor, diselingi sapaan hangat dan permohonan maaf karena baru sempat berkunjung. Dasko tampil formal dengan batik dan celana hitam, sementara Raffi hadir santai namun tetap elegan dengan blazer abu-abu dan sepatu loafer. Dahlan Iskan sendiri bergaya kasual rapi ala anak muda, lengkap dengan sneaker dan kacamata fotokromik khasnya. Raffi Ahmad menjadi magnet perhatian, terutama dari staf perempuan yang berbondong-bondong meminta foto selfie. Ia menanggapi dengan ramah dan senyum khas selebritas. Pertemuan ini memperlihatkan bagaimana pejabat publik dan tokoh media bisa bersinergi dalam suasana cair namun bermakna. Dari Jakarta, tim redaksi Saburai TV melaporkan. Pemirsa, sebagai penutup perjumpaan kita, Kejaksaan Negeri Pesawaran tetapkan Kepala Desa Batu Raja Kecamatan Y5 Pesawaran berinisial A sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi bantuan swadaya Mahan Sejahtera, Program Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tahun anggaran 2023. Kejaksaan Negeri Pesawaran tetapkan Kepala Desa Batu Raja Kecamatan Y5 Pesawaran berinisial A sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi bantuan swadaya Mahan Sejahtera Program Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tahun anggaran 2023. Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Tandi Mualim didampingi Kasipidus Arliansa Adem dan jajaran saat konferensi pers di kantor Kejaksaan setempat Rabu 18 Juni 2025. Dikatakan, berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan, tersangka A diduga melakukan pemotongan dana BSMS tersebut. Akibatnya, negara mengalami kerugian ditaksir sekitar 250 juta rupiah. Di mana total penerima BSMS di Desa Batu Raja mencapai 63 warga. Dana pertama turun sekitar 27 November 2023 dan tersangka meminta sejumlah uang kepada Tukino dan M. Soleh selaku pemilik toko sebesar 150 juta rupiah. Kemudian, pada termin kedua tersangka A kembali meminta uang sebesar 100 juta rupiah. Perbuatan tersangka A melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, saat ini tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Waihui, Bandar Lampung. Pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 18 ini tahun 2025, sebagai mengetahui bahwa Kejaksaan Negeri Pesawaran ya yang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan bantuan swadaya Mahan Sejahtera atau BSMS yang dananya dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 di Desa Batu Raja, Kecamatan Y5, Kabupaten Pesawaran. Dalam perjalanannya dalam penyidikan ini, ya, berdasarkan hasil penyidikan, ya, hari ini setelah kita ekspos bersama dengan para saksi dan para jaksa tim penyidik, kami telah menetapkan tersangka inisialnya A, ya, sebagai Kepala Desa Batu Raja, Kecamatan Y5, Kabupaten Pesawaran, yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran dana tersebut. Ya, dari alat bukti yang kita dapatkan dari keterangan saksi dan keterangan ahli bahwa tersangka diduga melakukan pemotongan, ya, pemotongan dana bantuan tersebut, ya,
estimasinya potensinya kerugian negaranya sebesar 250 juta rupiah. Ya. Nah, ini kemudian pasal yang dilanggar yaitu pasal 2 ayat 1, kemudian pasal 3 dan kemudian pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, saat ini yang bersangkutan guna untuk memperlancar proses penyidikan, ya, kita tahan selama 20 hari di rutan Duahui di Bandar Lampung hari ini, ya. Nah, karena apa? Pertimbangannya mungkin teman-teman sudah tahu, ya. Pertimbangannya apa? Yang penting satu, menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, seperti itu. Mungkin dari saya itu dulu. Ada yang bertanyakan? Saat ini ya baru tersangka inisial A aja. Ya, nanti kita nggak tahu dalam perkembangan penyidikannya seperti apa. Ya. Modus operandi melakukan pemotongan bantuan bedah rumah itu seperti apa itu, Bang? Jadi modusnya begini, ini kan bantuan BSMS ini dari Perkim Provinsi Lampung, itu kan harus didata oleh kepala desa, ya. Nah, ada formulinnya. Jadi di sini kepala desa karena mungkin dia punya andil di situ, nah dia istilahnya ya melakukan pemotongan itu. Sebenarnya itu tidak boleh karena itu sudah melanggar juknis yang dibuat oleh Perkim dari Dinas Provinsi Lampung. Pemotongan itu berarti dilakukan setelah masyarakat itu menerima uang, ya? Jadi uang itu kan masuk ke rekening. Jadi masyarakat itu membuat rekening. Nah, rekening dibuat di Bank Lampung sini, ya, Pesawaran. Nah, terus setelah dana itu turun di sekitar akhir tahun 2023, ya. Nah, itu karena dana itu turun langsung ke mana? Ke toko, ya. Ke toko. Kan itu 2 toko. Toko untuk menyalurkan bahan material. Material itu satu rumah itu 18 juta. Untuk upah tukang 2 juta. Nah, ya kan dijumlahkan 20 juta untuk 63 rumah. Nah, untuk 63 rumah. Nah, dari itu pas turun dana pertama yaitu sekitar 27 November 2023. Nah, ini inisial si A ini, ya, minta kepada saudara Tukino dan M Soleh di toko, ya, sebesar 150 juta. Kemudian turun lagi di November 2023. Nah, tersangka inisial A ini minta lagi 100 juta. Nah, jadi jumlahnya 250 juta. Nah, masyarakat ini pada saat dia mau minta lagi ke toko material, bahwa saksi yang di toko Kino maupun toko ini mengatakan ini sudah nggak bisa lagi ngambil bahan material, seperti itu. Dari Pesawaran, Farul Roji, Saburi TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini dan terima kasih telah menyaksikan Saburai News. Saya Rista Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.